plastik Guardian itu karena sampah yang paling kita temuin banyaknya adalah plastik. Nah, Guardian itu kadang ada beberapa yang ya udah main buang aja gitu. Ada juga yang emang diolah tapi nanti jadi sampah lagi. Yang mempermudah itu ternyata malah jadi ngerusak gitu. Ngerusak nggak ngelihat faktual di lapangannya kayak gimana gitu. Hi everyone, welcome back to iPod IAS Podcast. Nah, kembali lagi nih kita di IAS Podcast di episode 45. Tentunya di IAS Podcast episode ini tuh gak kalah serunya ya, gak kalah dagingnya dengan topik-topik sebelumnya gitu. Tapi ya sebelum itu aku memperkenalkan diri dulu aku. Aku namanya Firda, aku dari PRP Departemen IOP 28. Dan di sini tuh kita bakal ngebahas tentang zero waste or less waste is in Indonesia. Is it possible? Jadi kali ini aku tentunya nggak sendirian karena aku bersama dengan narasumber yang keren banget, yang kece banget pokoknya. Dan kalian tuh pasti kepo kan siapa sih orang ini tuh? Kasih drum roll dulu dong. Tada! Kita kali ini bersama foundernya Plastik Guardian, yaitu Halo teman-teman semua, nama aku Rafli atau enggak Dayat. Bebas deh dua-duanya boleh lah dipakai. Nah, mungkin kita kali ini langsung aja kali ya masuk ke topik pembahasan yang bakalan kita obrolin nih kali ini. Jadi untuk topik yang pertama itu, untuk pertanyaan pertama, boleh nggak sih perkenalkan secara singkat gitu tentang organisasi Plastik Guardian ini dan apa sih bidang fokusnya, terus gimana sih cara kerjanya? Oke, jadi aku izin kenalin dulu ya. Sebelumnya kenalin aku Rafli. Aku dari Plastik Guardian, namanya sekarang udah jadi yayasan juga kebetulan, Yayasan Plastik Guardian Indonesia. Nah, aku tuh salah satu foundernya. Jadi foundernya itu ada 5 dan 1 anak Unjani, 2 anak Unpad, 1 anak Unpar. Jadi ada sekitaran 4 sekarang foundernya. Dan sebenarnya Plastik Guardian adalah NGO ataupun organisasi non-government organization yang dimana kita nggak ada money oriented, pure karena tadi keresahan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi kita ngebentuklah sebuah organisasi yang namanya Plastik Guardian gitu. Untuk cara kerjanya, alur kerjanya sebenarnya sama kayak organisasi di kampus ataupun di luar kampus gitu, yang ada ketuanya, ada wakilnya, terus juga ada divisi-divisinya. Dan kita sebenarnya fokus kerjanya adalah pingin ngeberdayain masyarakat sekitar, terutama daerah Bojong Soang. Dan juga kita pingin berdampak gitu, harapannya berdampak kepada lingkungan sekitar gitu. Dimulai dari hal-hal kecil kayak lingkungan kita di kampus dan juga lingkungan sekitar rumah gitu Kak. Oke, jadi kayak volunteer gitu ya. Iya betul. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih awal mula ketertarikan kakak nih buat mendirikan Plastik Guardian yang apakah itu tuh dimulai dari kekhawatiran pribadi gitu atau ada motivasi dan alasan-alasan yang lain nggak sih? Oke, sebenarnya alasan yang pertama aku tuh gara-gara di jurusan teknik pertanian dan kita tuh ngebahas limbah dan juga tentang aliran sungai, terus juga tentang air terutama. Nah, dari mulai situ aku juga mulai care gitu terhadap daerah aliran sungai dan juga aku ngelihat Pandawara gitu. Ketika ada Pandawara, teman aku ini ternyata rumahnya deket sektor 6 gitu, dan juga di sektor 6 Citarum Harum itu diajakin sama tentara, kebetulan di sana yang jaga kan satgasnya, untuk kita ngadain kolaborasi sama mahasiswa ataupun anak muda gitu. Dan ketika ngobrol di sana, oke, kita bakalan coba untuk ikutan volunteer untuk bersihin sungai. Nah, dari situ aku udah mulai ngelihat kayak wah, kalau misalnya kayak gini terus kita tuh bakalan kewalahan gitu. Maksudnya dari mulai zaman sekarang aja udah kewalahan, apalagi masa depan gitu. Masa depan kita at least adalah 20 tahun lagi untuk hidup, semoga gitu. Semoga sampailah umurnya ke sana. Sekarang aja lingkungannya udah kayak gini, gimana 20 tahun ke depan gitu. Nah, dari situ kayaknya kita semua berpikir bahwa kayaknya kita harus ada deh kolaborasi sama sektor masyarakat sekitar dan juga sektor pemerintahan, yaitu Satgas pada saat itu. Akhirnya kita ngebuat organisasi dan itu juga dibantu sama sama Satgas, dan akhirnya terciptalah namanya Plastik Guardian. Nah, Plastik Guardian itu karena sampah yang paling kita temuin banyaknya adalah plastik.
Nah, Guardian itu ditemukan dari Guardian Sektor 6. Jadi sebenarnya plastik Guardian adalah tadi kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa dan juga pihak pemerintah ataupun TNI pada saat itu. Nah, kita ngelihat juga bahwa plastik Guardian ini jadi apa ya? Jadi organisasi yang pinginnya ngebantu masyarakat sekitar gitu. Oke, kalau boleh tahu tuh plastik Guardian ini mulainya dari tahun berapa ya? Kalau tahun sekitar 2022 akhir ke 2023 gitu. Berarti kayak setelah COVID ya? Iya, setelah COVID. Nah, kebetulan kan emang pada saat itu rame-ramenya Pandawara karena COVID juga kan. Iya, nah, setelah itu barulah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bersihin sungai juga gitu. Baru mulai berani keluar. Oke, tadi kan disebutin ya kalau misalkan plastik Guardian itu kayak nggak money oriented gitu ya? Iya, jadi betul. Kayak, berarti kakak-kakak itu dapat apa ya buat memfasilitasi kayak membersihkan lingkungannya tuh uangnya tuh dari mana ya? Oke, yang pertama sebenarnya tadi awal-awal itu kita dibantu sama pihak Satgas gitu. Karena Satgas juga waktu itu sebenarnya kalau misalnya dari personil mereka udah mencukupi. Tapi karena ngelihat ada gerakan anak muda, akhirnya kita kolaborasi. Nah, jadi awalnya itu dibantu dari sana. Jadi kayak sarung tangan, terus juga trash bag, kita dibantu dari sana. Dan awal-awal sih kita belum punya wear pack gitu. Wear pack akhirnya nabung gitu. Nabung emang pakai dana pribadi sendiri awalnya. Tapi untuk sekarang kita coba namanya mahasiswa ya. Kita juga harus memikirkan untuk sustain ke depannya dong. Akhirnya kita coba kolaborasi, nyari sponsorship atau enggak nyari partnership. Alhamdulillah banyak yang cukup ngebantu sih, kayak kegiatan kita kalau misalnya bersih-bersih sungai ada bantuan makanan ataupun kadang ada yang ngasih trash bag, sarung tangan gitu. Dan juga kemarin juga ada hibah, kita dikasih wear pack gitu. Jadi alhamdulillah sih cukup ngebantu juga dari sokongan bantuan dana gitu. Oke, berarti dari sponsor sama partnership ya? Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, menurut kakak sendiri ya, seberapa penting sih zero waste atau less waste untuk kegiatan di Indonesia ini? Nah, apakah sistem zero waste atau less waste ini tuh benar-benar memungkinkan nggak sih diterapkan di Indonesia? Oke, kalau misalnya ditanya seberapa penting zero waste dan less waste ya, itu menurut aku sangat penting banget gitu. Karena tadi ya, kalau misalnya zero waste memang tadi agak kesulitan karena kita harus benar-benar zero pembuangan sampahnya gitu. Tapi aku mau ngutamain dulu yang less waste. Kita juga kalau misalnya ditanya itu penting banget. Karena kita ngelihat bahwa sampah plastik terutama, karena yang sering dipakainya plastik ya, itu makin lama tuh makin menumpuk gitu. Kita juga ngelihat bahwa sebenarnya sampah-sampah ini tuh sebenarnya bisa dikelola, tapi kalau misalnya aku secara lihat sekarang, kita tuh masih belum bisa ngelola secara baik gitu. Secara baik tuh kadang ada beberapa yang ya udah main buang aja gitu. Ada juga yang emang diolah tapi nanti jadi sampah lagi. Nah, menurut aku less waste itu sangat penting karena kayak upaya-upaya pengurangan sampah kayak pakai tumbler, gerakan pakai tumbler, terus juga menggunakan kembali kantong kresek, terus juga pakai tote bag yang kayak gitu-gitu, itu tuh cukup ngebantu secara sebenarnya kalau misalnya dilihat dari tren itu cukup signifikan untuk pengurangan sampah plastiknya gitu. Kalau misalnya zero waste itu penting banget, tapi kalau misalnya menurut aku untuk zero waste ini sebenarnya perlu ada kolaborasi sama pemerintahan. Karena kita ngelihat bahwa untuk permasalahan sampah itu sebenarnya semua sektor gitu, nggak bisa selain pemerintah, nggak bisa selain masyarakatnya gitu. Menurut aku itu semua sektor karena tadi pembuat kebijakannya dari pemerintah, terus juga kitanya juga harus sadar terkait lingkungan karena menurut ada beberapa kebijakan yang udah dibuat sama pemerintah terkait ketika kita membeli produk, sampahnya itu sebenarnya harus dikelola sendiri, tanggung jawab. Cuman kan memang sampai saat ini kita belum melihat kebijakan itu diimplementasi secara keseluruhan karena memang fokus sekarang menurutku emang harus kesadarannya dulu yang dibentuk gitu. Oke, bagus banget ya jawabannya, guys. Nah, selanjutnya nih, kan mungkin seperti yang udah di-mention tadi, kalau misalkan gerakan less waste itu tuh atau zero waste itu tuh kan nggak bisa cuma dari satu orang aja gitu, kayak harus ada andil lah dari semua pihak kayak gitu ya. Nah, jadinya kenapa sih
gerakan less waste atau zero waste di Indonesia tuh kenapa kayak terasa lambat gitulah perubahannya gitu. Terus kenapa apakah karena masyarakatnya yang belum peduli kayak gitu, atau sistemnya belum mendukung, atau apa ada hal atau faktor yang lain gak sih yang masih belum bikin zero waste atau less waste ini tuh bisa diterapkan dengan baik gitu di Indonesia? Oke, kalau misalnya yang aku lihat ya untuk sekarang sebenarnya kenapa masih kurang baik karena kita apa ya? Kalau misalnya dari segi rumah sebenarnya sistem pengelolaan sampah kita aja masih belum apa ya? Udah ada beberapa yang mengimplementasiin, tapi masih belum semua, jadi belum merata gitu. Kayak less waste di rumah aku untuk mengurangi sampah plastik. Karena kan tadi ya sampah, salah satu contohnya ya sampah plastik, kenapa masih banyak gitu? Karena ya mudah gitu. Emang dulu plastik dibuat karena untuk mempermudah manusia, tapi yang mempermudah itu ternyata malah jadi ngerusak gitu. Ngerusaknya itu sebenarnya bukan gara-gara ada sampah plastiknya, tapi kitanya sendiri yang kurang bijak menggunakan plastik gitu. Kadang kresek gitu untuk penanggulangan pengurangan sebenarnya itu bisa digunakan kembali kan kayak kantong kresek, tapi ternyata masyarakat tuh masih belum bisa untuk menggunakan secara bijak. Dan juga untuk daur ulang yang aku kemarin sempat ngobrol sama masyarakat, ternyata mereka juga bingung, sampah kresek tuh makin lama setiap belanja pasti ada kantong kresek gitu. Akhirnya ditumpuk dan akhirnya juga bingung buangnya gimana gitu. Kalau misalnya secara nyatanya kalau misalnya mereka daur ulang mau dijadiin tas atau apapun itu, lama kelamaan bakalan jadi sampah lagi gitu. Nah menurutku emang perlu adanya kebijakan pemerintah ataupun ada kolaborasi gitu terkait sampah kresek yang kayak gitu yang bisa didaur ulang lagi gitu. Didaur ulang yang dimana ini tuh bisa jadi jauh lebih bermanfaat gitu untuk masyarakat sekitar yang jauh lebih banyak gitu. Dan juga kalau misalnya zero waste, kenapa masih sulit? Karena zero waste ini tadi ya, kalau misalnya di Bojong Soang sendiri sebenarnya butuh modal yang cukup besar gitu. Karena tadi zero waste gitu, sampahnya bener-bener dipakai semuanya dan nggak ada yang hasilin sampah lagi. Nah itu sih kita tuh menurut aku kurang di bagian teknologinya untuk mengolah sampah tersebut gitu. Oke. Tadi kan mungkin sempat disebutin juga gitu ya, kalau misalkan masyarakat pun masih bingung gitu kayak gimana sih cara ngolah sampah-sampah plastik tersebut gitu. Nah mungkin dari Plastic Guardian sendiri gitu, selain ikut andil langsung dalam penanggulangan sampah plastiknya, apakah kayak pernah melakukan seperti edukasi gitu ke masyarakat terkait gimana sih cara mengelola sampah plastik itu dengan bisa didaur ulang lagi atau mungkin lebih bermanfaat lah kayak gitu. Oke, aku sekalian mau promosi dikit. Jadi sebenarnya Plastic Guardian nggak promosi sih. Plastic Guardian itu sebenarnya ada tiga pilar. Yang pertama pengabdian, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah namanya ekonomi gitu. Pertama pengabdian. Kenapa kita melakukan pengabdian? Tadi kayak bersih-bersih sungai, terus juga kita edukasi masyarakat. Nah itu bagian ke pengabdian. Karena di situ kita juga pertama kita tuh mahasiswa kadang suka istilahnya sombong gitu. Kita nggak terjun langsung ke masyarakat. Kita nggak ngelihat faktual di lapangannya kayak gimana gitu. Kita selalu nyalahin masyarakat terkait sampah, tapi kita nggak tahu empati terhadap sampah dari POV masyarakat tuh kayak gimana. Dan ternyata masalahnya kan nggak semudah itu buat daur ulang gitu. Nah akhirnya kita cobalah kita sebagai user, sebagai masyarakat, kita ngelihat oh ini sampah sebenarnya bisa diapain aja gitu. Dan juga kita juga membuat itu tuh jauh lebih mudah dari POV masyarakatnya gitu. Kita coba juga bikin teknologi mesin peleleh sampah untuk dijadikan furnitur gitu. Dan itu cukup ngebantu untuk ditaruh di misalnya kalau misalnya ruang tamu ataupun jadi nilai tambah untuk masyarakatnya sendiri. Kayak contoh kalau misalnya di Bojong Soang di Oxbow sektor 6 itu ada 2 alat sekarang. 3, yang pertama insenerator, jadi sampah itu buat dibakar semuanya. Yang kedua ada mesin peleleh plastik, jadi buat jadi furnitur. Yang ketiga yang yang nggak bisa sama sekali sampahnya diapa-apain,
residu itu kita bikin jadi paving block. Nah jadi bisa dipakai di semuanya dan itu bisa jauh lebih bermanfaat gitu. Terus juga kalau misalnya pendidikan, kita sebenarnya kayak contoh kita bikin podcast kayak gini, aku ikutan podcast teman-teman. Nah itu tuh cara untuk melakukan pengabdian di bagian pendidikannya gitu. Oke, mungkin tadi kan katanya ada yang mesin peleleh, pokoknya ada teknologi lain itu. Yeah. Nah itu tuh kalau boleh tahu disimpannya di mana ya? Karena kan nggak mungkin di satu masyarakat megang satu alat kan. Tuh. Nah kalau misalnya sekarang itu lagi di Oxbow sektor 6, jadi di daerah Bojong Soang. Di sana tuh ada workshop kita. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sekarang banget nih pas hari H podcast, sekarang tuh lagi nggak ada karena kita mau ada perpindahan tempat. Semoga kita bisa kolaborasi sama pemerintah daerah Bojong Soang untuk bisa pindah tempat di daerah dekat pasar. Jadi kita bisa ngelolanya secara cepat gitu. Salah satu yang banyak kan sebenarnya sampah organik ya, terutama di daerah pasar. Jadi kita bisa bantu juga di bagian organiknya gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, apa sih peluang atau potensi yang terbesar gitu yang dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan strategi dari zero waste atau less waste tersebut? Terus berdasarkan pengalaman dari organisasi kakak nih dari Plastic Guardian itu, sejauh mana organisasi ini tuh bergerak ya dan dalam menanggulangi sampah plastik tersebut. Oke, kalau misalnya peluang, sebenarnya peluangnya cukup tinggi ya teman-teman, karena kita ngelihat juga sampah plastik ini semakin banyak populasi manusia, pasti sampah itu bakalan jauh lebih banyak gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk ngelola sampah plastik atau jadi yang jauh lebih bermanfaat, sebenarnya itu potensi banget. Cuman memang masalah di kita adalah di bagian pemilahannya gitu. Karena kalau misalnya sekarang di Plastic Guardian sendiri kita sebenarnya udah ada pemilahannya. Nah, tapi kenapa pemilahannya sangat sulit gitu? Karena sampah dari masyarakat itu masih dicampur. Jadi kurang bagus untuk kalau misalnya ada botol PET yang kayak gitu dijual gitu. Dan fokusnya adalah kita sebagai kalau misalnya Plastic Guardian itu untuk bagian pemilahannya jadi jasa gitu, bukan langsung sampah plastik langsung dijual. Nah kalau misalnya apa tadi pertanyaannya yang kedua, peluangnya yang satu lagi maaf banget. Oh ya, kayak sejauh mana sih organisasi itu bergerak gitu dalam penanggulangan sampah plastik? Nah kalau misalnya sejauh mana, oke. Kalau sejauh mana, kita alhamdulillah dari hulu ke hilir kita udah coba untuk membersihkan permasalahan sampah ini. Hulunya tadi dimulai dari masyarakat, kita udah bisa melakukan sosialisasi ataupun kita sharing is caring lah gitu, is caring sama masyarakat. Terus juga dari tempat pembuangan sampahnya kita juga udah bikin di Oxbow sektor 6 yang bisa mengelola sampah yang udah dibuang dari masyarakat. Terus juga produk hasil akhirnya kita bisa jual ataupun bisa kelola gitu. Jadi kalau misalnya sejauh mana hulu ke hilir sih, bahkan kalau misalnya dari Plastic Guardian dari sampah sungai pun kita masih kelola gitu. Oke, nah tadi kan udah disebutin ya tentang peluang-peluangnya kayak gitu. Tapi kan pastinya dalam realitanya gitu ya, dalam menghadapi peluang-peluang tersebut pasti ada tantangannya dong ya. Iya. Nah tantangannya tuh apa sih? Boleh tahu kalau bisa disebutin nggak? Oke, kalau misalnya tantangan sejauh ini, kalau misalnya dari pengabdian ya terutama, nah itu kadang kita ada bentrok sama masyarakat karena ketika kita mau sosialisasi kadang dianggap masih belum mumpuni, dan kami pun namanya mahasiswa pasti ada kurang-kurangnya gitu, nggak kita paling bagus gitu, malahan kita melihat bahwa masyarakat tuh terutama yang lebih tua malahan pengalamannya jauh lebih banyak terkait permasalahan sampah. Nah makanya ketika ada masalah seperti itu ya kita coba down to earth juga gitu, kita menghadapi masalah seperti itu kita tahu POV-nya bagaimana, juga untuk ngatasin masalahnya kita juga punya solusi gitu. Jangan sampai kita sosialisasi aja pas ditanya kita nggak punya solusi. Makanya pasti kita
ada nyimpen satu barang, entah itu maggot ataupun entah itu kerajinan dari sampah plastik yang sebenarnya bisa memicu motivasi untuk masyarakat sekitar. Jadi pertama hambatannya itu, tapi udah bisa terisasi. Terus juga kalau misalnya untuk hambatan organisasi, kita ngelihat bahwa organisasi ini dulu kan awal-awalnya dipertanyakan ya apakah masih layak apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya di Plastic Guardian sendiri, kita ini melihat bahwa organisasi ini pasti harus sustainable. Kita juga harus memiliki dampak kepada masyarakat. Jadi sebenarnya Plastic Guardian nggak terlalu terikat yang benar-benar organisasi ini harus banget join Plastic Guardian banget gitu. Tapi kita coba bisa bagi waktu antara pelajaran di kampus dan juga di organisasi di luar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin volunteer dari Plastic Guardian, itu boleh banget. Jadinya gak terganggu dan hambatan-hambatan teman-teman, malahan apa yang dibingungkan teman-teman di kuliahan itu bisa dicapai di organisasi Plastic Guardian gitu, salah satu contohnya. Oke, benar banget. Jadi mungkin karena kita sebagai mahasiswa ya pastinya punya akses pendidikan dan akses teknologi yang lebih lah gitu ya dari masyarakat yang lain. Jadi kita tuh bisa harusnya melihat gitu ya dari dua point of view. Jadi kayak gimana sih, bukan hanya dari point of view dari kita sebagai mahasiswa aja, tapi kita juga harus tahu keresahan yang dirasakan oleh masyarakat ini tuh kayak gimana kayak gitu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya Indonesia ini kan termasuk penyumbang sampah plastik yang terbesar di dunia ya, salah satunya. Nah kayak gitu. Kalau gerakan least waste atau zero waste itu dianggap sebagai solusi, kenapa sampai sekarang itu dampaknya masih belum terlihat secara signifikan sih Kak? Oke, karena aku izin jawab ya. Karena kalau misalnya dari keadaan yang nyata atau real di kehidupan gitu, ya tadi kalau misalnya dari belanja dari sekecil kita belanja di warung atau di supermarket, pasti kan kayak sampah plastik nih kalau misalnya buat kantong belanja sangat gampang gitu. Nah, menurutku kenapa jadi masalah sampah plastik terbesar adalah tadi yang pertama akses terhadap penggunaan plastiknya itu sangat mudah gitu. Pertama jadinya nggak ada batasan, jadi ya udah kita bisa ngambil setiap saat gitu. Harusnya kan dikelola secara berkala gitu. Terus juga kenapa gerakan less waste sangat kurang ya dampaknya. Tapi kalau misalnya yang aku lihat sih sekarang udah mulai berkurang gitu. Karena tadi salah satu contohnya Unpad aja. Unpad nih kalau misalnya dari dulu gitu, dari sebelum ada gerakan tumbler, walaupun tumblernya mahasiswa ini mahal-mahal gitu, tapi sebenarnya itu ngurangin gitu. Yang biasanya mahasiswa bisa belanja botol minum yang 500 ml aja. Kalau misalnya kebutuhannya 3 liter itu bisa sampai 6 botol, tapi biasanya teman-teman mahasiswa bisa 3 atau enggak 2 lah gitu. Nah, dengan mereka membawa botol minum yang seliter ataupun 700 ml, nah itu sebenarnya ngurangin. Kalau misalnya yang aku lihat dari waktu itu aku ngobrol sama dosen aku, sebenarnya gerakan seperti itu tuh ngurangin loh secara nggak langsung ya. Di Unpad terutama sampah-sampah plastik ini berkurang gitu. Apalagi kalau misalnya sebenarnya yang kegiatan FOMO yang bikin FOMO masyarakat itu dibesarin, menurutku malahan itu dampaknya bisa jauh lebih besar gitu. Makanya menurutku PR atau public relation terhadap penggunaan pengurangan less waste itu sebenarnya harus digempor-gemporin gitu. Malah walaupun dianggapnya FOMO, tapi ternyata berhasil loh di masyarakat tuh, gitu sih. Jadi menurut aku kalau misalnya untuk solusinya, untuk permasalahan sampah waste atau less waste atau zero waste, sebenarnya kita tuh dibikin trendy aja, terutama Gen Z sih terutama, gitu. Karena ya tadi sekarang tuh populasinya udah mulai Gen Z yang banyak gitu. Ya kalau misalnya mau ngurangin sampah dimulai dari sekarang, berarti kita harus mainin di pemeran utamanya, di kita ini, di Gen Z ini gitu. Oke, benar banget ya. Mungkin sebenarnya selain sebagai Gen Z itu kan banyak ya kaum FOMO ya. Atau Betul. mungkin kita sebagai mahasiswa ini kayak banyak lah orang-orang yang masih kayak selain aduh bawa aja lah tumbler gitu supaya biar lebih hemat juga gak sih Kak? Kan gitu. Nah selanjutnya nih, menurut Kakak gimana sih konsep less waste atau zero waste ini tuh dapat diterima dan diterapkan di semua lapisan masyarakat kayak gitu? Apakah konsep ini tuh yang kita lakukan itu sekarang inklusif untuk semua lapisan masyarakat atau malah eksklusif gitu, kayak cuman beberapa lapisan masyarakat yang berprivilege aja gitu? Nah, kalau misalnya inklusif sama eksklusif,
Sebenarnya banyak banget sudut pandangnya ya. Tapi kalau misalnya dari sebuah gerakan, sebenarnya ini tuh less waste terutama ini tuh yang paling inklusif gitu. Karena pengurangan sampah ini sebenarnya bisa dari rumah gitu. Kayak kita setiap hari atau orang kantoran juga sekarang udah pada bawa bekal kan. Itu tuh salah satu upaya buat less waste. Nah, kalau misalnya untuk zero waste, karena kan tadi ya kita pakai 3 pedoman sebenarnya. Reuse, reduce sama recycle. Nah, sebenarnya reuse-nya udah kepake nih dari penggunaan less waste gitu. Untuk reduce-nya pengurangan sampah plastik udah mulai juga dari pengurangan kantong belanja di supermarket udah mulai pada dibayar-bayarin gitu kan. Nah, untuk recycle-nya nih sebenarnya kita tuh masih kurang sosialisasi dalam recycle-nya. Karena tadi yang pertama untuk recycle ini butuh teknologi yang cukup mahal gitu. Yang kedua, semua orang masih belum bisa akses. Kalau misalnya ditanya inklusif, dari 3 gerakan ini 2 gerakannya udah inklusif. Tapi yang ketiganya ini yang recycle yang masih belum inklusif gitu, masih eksklusif karena gak semua orang bisa ngeakses recycle-nya itu. Walaupun kita bisa sih recycle secara mudah gitu di rumah untuk hiasan itu masih bisa gitu. Iya bener banget ya, tapi mungkin kadang-kadang tuh kan kayak orang-orang kayak pengen oh ya kita harus lebih sadar lingkungan gitu. Mungkin salah satu tadi tuh yang kayak bawa tumbler gitu. Cuman kan kadang tuh kayak ada yang pengen beli tumbler yang lucu dan itu tuh harganya lebih mahal lah gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ada solusinya nggak sih Kak, kayak gimana caranya biar orang-orang tuh ya udah ngegunain itu tuh karena emang kesadarannya tuh ditingkatkan gitu, nggak cuman yang kayak yang bawa-bawanya yang mahal aja. Mungkin karena barangkali ya ada beberapa lapisan masyarakat yang masih kayak aduh belum kesampaian untuk membeli barang-barang yang kayak lebih mahal gitu. Oke. Kalau misalnya itu sih agak susah ya jawabnya karena tadi perbandingan POV orang beda-beda. Tapi sejauh ini sih kalau misalnya di lingkungan pertemanan aku yang lucu-lucu nyarinya yang cewek sih. Karena yang cowok tuh pasti kalau misalnya ada botol minuman aja di rumah ambil aja sih. Karena ya tadi gitu, pertama bener ngehemat banget karena biasanya di kampus itu kan 5.000 ya. Kadang kita makan aja anak mahasiswa 20.000 lah sehari. Itu ternyata dengan mengurangi menggunakan botol minum itu ngehemat juga gitu. Jadi kalau misalnya cara sebenarnya itu kita harus ngebangun mindset untuk tidak tergoda terkait hal-hal lucu itu sih. Aku tahu itu pasti menggemaskan banget tapi kayak oke guys, kita fokusnya sebenarnya ke lingkungannya. Kalau misalnya sedikit-sedikit tapi ternyata dampaknya jadi bukit gitu. Iya benar banget. Dan tadi yang kayak kan banyak masyarakat yang mungkin barangkali masih belum kesampaian untuk beli itu gimana ya? Kalau misalnya itu sih kita harus bisa kalau misalnya sebenarnya Plastik Guardian tuh ada satu kegiatan yang bisa untuk inklusif kepada masyarakat, yaitu tadi ketika teman-teman nyumbang sampah plastik kita itu ganti sama tumbler gitu. Jadi lapisan masyarakatnya semuanya bisa gitu. Jadi misalnya kita ngumpulin berapa kilo sampah plastik ditukerin sama tumbler gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tumbler nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang penting tadi kualitasnya bagus. Tapi banyak kok yang 20.000 sampai 25.000 ataupun 15.000 itu bisa digunakan berulang-ulang gitu. Jadi menurutku kita bisa pasti menggunakan tumbler yang murah tapi berkualitas gitu, dan sekarang udah banyak gitu sih. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut pandangan kakak nih, kan dari tadi tuh kita mungkin lebih ininya ke masyarakatnya nih masih belum sadar gitu, kesadaran masyarakatnya masih kurang banget gitu tentang isu-isu sampah plastik utamanya. Nah tapi bukannya sebenarnya ini tuh berakarnya tuh dari industri perusahaan yang plastik yang memproduksi itu secara terus menerus gitu, tapi nggak ada sistem kontrol. Jadi kayak gimana sih menurut pandangan kakak? Nah setahu aku saat aku belajar analisis kebijakan lingkungan di FTIP, kita tuh sebenarnya perusahaan atau industri itu sudah diberikan batas untuk mengelola sampah plastik. Jadi sebenarnya perusahaan industri-industri itu pasti mereka mengeluarkan CSR-nya untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan. Kayak contoh kalau misalnya waktu itu tuh Danone yang mereka bisa nge-recycle sampah plastiknya, entah itu nanti jadi semen ataupun nanti
ada juga yang plastiknya digunakan kembali, daur ulang gitu. Nah itu tuh salah satu bentuk industri bertanggung jawab terhadap sampahnya. Nah kalau misalnya di Indonesia sebenarnya udah mulai kejalani nih setahu aku terkait pembatasan penggunaan plastik gitu. Dan juga mereka juga sudah melakukan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan. Menurutku tinggal dipertegas lagi aja terkait kebijakan-kebijakan yang udah ada gitu. Dengan sekarang menurutku kebijakan-kebijakan yang udah ada itu sebenarnya udah bisa loh keimplementasiin kepada seluruh industri yang ada gitu. Oh, jadi masalahnya tuh masih ada yang kayak belum tegas aja gitu ya terkait, dan masih ada yang melarang maksudnya masih kadang ada yang belum ada yang nakal-nakal aja sih beberapa industri yang ada beberapa industri yang nakal aja sih, oknum-oknum itu biasanya emang tidak mengelola ataupun penggunaan CSR-nya tidak terkelola dengan baik gitu. Jadi akhirnya dia tetap ngeluarin CSR tapi ternyata ada yang ngelolanya nggak bener kayak gitu-gitu. Jadi mungkin harus ada suatu organisasi yang bisa ngelola itu semua ya. Jadi jadinya industri-industri pun bisa mengurangi dampak dari penghasilan sampah plastiknya gitu sih. Oke, benar banget ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini tuh akan berhubungan dengan SDGs nih. Nah, jadi menurut kakak sendiri, gimana sih kolaborasi antara masyarakat, antara pemerintahnya, terus sektor pendidikan dan segala macam itu, terutama kita nih sebagai anak muda, dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan melalui gerakan Less to Waste atau Zero Waste ini yang berorientasi pada SDGs poin 12. Oke. Nah, sebenarnya tadi kalau misalnya SDGs sebenarnya udah banyak ngebantu banget ya dari permasalahan ekonomi dan juga permasalahan terutama aku kalau misalnya di organisasi aku tuh di Plastic Guardian itu tadi fokusnya ke daerah sungai ya. Nah, gimana caranya buat bisa inklusif terhadap masyarakat ataupun pemerintah ataupun kita sebagai mahasiswa? Sebenarnya tadi kita harus lebih bertanggung jawab sih. Terutama SDGs poin 12 itu tentang apa teh? Tentang kayak konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi mungkin karena kita tuh kan suka masih ada yang konsumtif ya masyarakatnya gitu. Nah, kalau misalnya tadi SDGs 12 terhadap konsumtif, sebenarnya kita bisa ngelihat bahwa pola perilaku manusia ataupun habit yang sebenarnya kita harus udah mulai bangun dan mulai rubah sih. Yang biasanya kita menggunakan sampah plastik seenaknya, harusnya kita lebih bijak. Kayak contoh kalau misalnya kita belanja dari hal-hal kecil, ya udah kita stop dulu sampah kantong kreseknya kita ambil langsung taruh di tas aja ataupun langsung kita bawa pakai tangan gitu. Itu salah satu contohnya untuk tidak terlalu konsumtif. Terus juga kalau misalnya dari segi industrial, kita harus bisa menekan kebijakan-kebijakan yang mendorong industri untuk bisa mengelola sampahnya gitu. Terus juga yang ketiga kalau misalnya dari masyarakat itu sebenarnya saling mengingatkan antara mahasiswa dan juga masyarakatnya dan juga pemerintahnya gitu. Karena tadi permasalahan sampah ini bukan hanya fokus ke satu sektor saja, tapi seluruh sektor, seluruh komponen, seluruh lapisan masyarakat juga harus berperan penting di dalam permasalahan isu sampah lingkungan. Yang terlebih tadi masalah konsumtif terhadap plastik, penggunaan plastik gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah, ini mungkin last questions nih Kak. Nah, jadi boleh nggak sih ada pesan dari kakak nih buat masyarakat atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan gerakan hidup Zero Waste atau Less Waste ini, serta kesan pesan kakak selama tergabung menjadi di Plastic Guardian ini. Terus udah sih. Oh, oke. Sebenarnya tadi ya pesan dan kesan, aku mulai dari pesan kesan dulu ya. Sebenarnya saat ikut Plastic Guardian ini, terutama aku selaku founder, sebenarnya aku banyak menemukan dan banyak belajar terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar yang aku lihat ini tuh jadi pelajaran buat hidup aku gitu. Dan jadinya Plastic Guardian ini bukan hanya sebagai organisasi, tapi menurutku lifestyle yang dimana ini tuh bisa diimplementasiin dimulai dari hal terkecil, yaitu di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah kita tadi hal yang paling simpel adalah reuse, reduce sama recycle. Kita reuse penggunaan sampah plastik untuk tidak terlalu banyak terbuang secara percuma, dan juga penggunaannya kita harus menggunakan secara bijak gitu. Kita juga harus mereduce sampah plastik
dengan cara kita mengurangi dengan penggunaan tumbler ataupun saat berbelanja kita menggunakan tote bag. Dan juga recycle, kalau misalnya ada barang-barang yang bisa digunakan kembali, itu jangan langsung dibuang, kita gunakan kembali. Nah, terutama tadi permasalahan sampah, bukan hanya sampah plastik juga untuk pesannya ya. Karena tadi ada sampah organik yang kadang itu kita susah untuk mengelola sampah plastik yang udah terbuang, karena tadi sampah organik dan anorganiknya masih dicampur. Dan salah satu contohnya kan Bantar Gebang ya, yang terjadi ledakan dan ada korban jiwa di sana karena masalah sampah organik yang bahkan di Indonesia aja sampai 60% terbanyaknya gitu daripada sampah plastik. Untuk pesannya, mungkin teman-teman kalau misalnya ada sampah plastik atau apapun itu, digunakan secara bijak dan juga dikelola dengan baik. Unpad salah satu contohnya, karena kita di Unpad udah ada sampah plastik, tempat sampah yang secara terpilah. Nah, teman-teman boleh banget untuk membuang sampah pada tempatnya, jadi gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian aja kali ya podcast dari kita. Dan seperti yang udah aku bilang tadi di awal, karena topik kita itu sangat daging banget nih, gitu, kayak sangat menarik banget gitu ya. Apalagi mungkin ini tuh sangat relate dengan kita sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z yang erat banget gitu sama penggunaan dari plastik-plastik tadi khususnya ya. Jadi kita sebagai mahasiswa yang punya akses teknologi, akses pendidikan yang lebih, tentunya kita tuh harus bisa menggunakan privilege ini untuk digunakan baik itu untuk berdampak gitu kepada masyarakatnya, bahkan sedekat dengan teman-teman kita dulu deh yang seumuran. Gimana sih, apalagi misalkan yang tadi ada teman-teman yang mungkin masih FOMO gitu dengan penggunaan tumbler atau gimana, itu juga nggak apa-apa banget, yang penting penggunaannya juga sesuai. Jadi mungkin sekian aja kali ya podcast dari kita, dan dadah teman-teman. Dadah.